Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, hari ini kita akan buat paketan untuk Jumat Berkah. Kali ini saya mau buat gulai ayam. Nah, untuk pelengkapnya salah satunya nanti kita ada punya daun singkong rebus ya. Caranya daun singkong dipetikin satu-satu. Ini saya pakai 2 unting. Saya tambahkan garam, panaskan air dulu. Kalau udah mendidih, tambahkan garam, tambahkan minyak, dan juga di sini saya tambahkan soda kue 1 sendok teh. Fungsinya itu supaya nanti warna daun singkongnya itu kalau udah dingin dia tetap hijau, nggak warna hitam. Jadi perlu kita tambahin soda kue atau baking soda. Tinggal kita cek ya, udah empuk atau belum. Ini belum. Paling sekitar 3-5 menit, nggak usah lama-lama. Nah, kalau udah kita rasakan pas, langsung diangkat, lalu kita pindah di air dingin untuk menghentikan proses panasnya ya. Ini dijamin kalau misalnya kalian pakai metode ini, nanti daun singkongnya itu warnanya bagus, cakep, warnanya hijau gitu kalau misalnya udah dingin. Nah, seperti ini. Tinggal di remes-remes gini, remes-remes gemes supaya kadar airnya habis ya. Nah, ini jadi seperti ini. Kemudian ini saya akan rebus dulu 500 gram cabai hijau besar atau cabai teropong untuk bumbu gulainya. Dan ayamnya ini sebelum saya olah, saya akan rebus dulu sebentar di air panas. Panaskan air, masukkan ayam. Fungsinya supaya menghilangkan kotoran dan bau apek dari ayamnya. Boleh kalian rebus seperti ini atau boleh digoreng. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai metode ini, langsung dicuci di air yang mengalir, langsung dimasukin juga nggak apa-apa. Cuman ini lebih aman sih ya, supaya nanti ayamnya bisa lebih tahan lama gitu. Ini paling saya masak sekitar 5 menit aja cukup. Kalian bisa lihat ya di situ lemak-lemak kotornya itu dia mengambang gitu. Next, ini saya akan sangrai untuk aromatiknya ya. Ada ketumbar, ada cengkeh, ada pala, ada kayu manis, jinten, sama kemiri, supaya aromanya tuh nanti lebih keluar pada waktu dimasak dan lebih sedap gitu. Untuk bumbu halusnya ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian saya juga pakai kunyit yang udah dibakar, dan juga cabai merah teropong yang kita rebus di awal tadi. Cabai itu direbus supaya dia gampang untuk dihancurkan pada waktu di blender tuh, dia lebih halus gitu, supaya nanti warna dari masakannya tuh dia lebih merah, tambah cakep gitu. Kemudian untuk bumbu rempahnya tadi ini saya grinder, dihaluskan seperti ini. Kalau nggak ada grinder boleh kalian tumbuk sampai halus. Untuk wajannya ini saya pakai wajan ukuran 60 cm, bisa pakai 50, bisa pakai 60. Panaskan minyak, kemudian saya tambahkan aromatiknya, ada serai, laos, jahe, daun jeruk, dan juga daun kunyit. Jadi ini tipikal rasa gulainya tuh lebih ke gulai Minang ya, gulai Minang yang berempah gitu. Ada beberapa yang ditambah ambu-ambu. Ambu-ambu itu kayak kelapa yang disangrai lalu ditumbuk gitu sampai keluar minyaknya, kayak buat rendang gitu ya. Tapi ini saya nggak pakai. Kalau misalkan mau pakai ya silakan gitu, ditambahin gitu. Ini kita akan tumis sampai bumbunya itu matang.
karena tadi pada waktu blender kan saya pakai itu ya, pakai air ya, jadi harus diasatin dulu kadar airnya supaya aromanya dari masakannya tuh bisa keluar. Kemudian saya tambahkan tadi untuk bubuk rempahnya ya, yang udah kita grinder. Kalau sudah berbau harum seperti ini, kita masukkan ayamnya. Ini tadi saya pakai potongan ayamnya itu yang 1 kilo jadi 10, karena nanti saya bakal packagingnya ya, saya pakai kayak tin wall yang bulat itu yang ukuran 300 ml. Kalau misalnya ayamnya potongannya besar, itu alhasil nggak bakal masuk nanti. Kalau untuk paha itu nanti saya plastikin aja karena nggak cukup kalau masuk tin wall. Cuman kalau untuk potongan yang lainnya itu bisa masuk. Nah seperti ini udah diulet-ulet jadi satu dengan bumbu. Baru nanti kita akan tambahkan santan. Untuk santannya itu saya pakai 2 butir kelapa yang ukuran besar ya. Ini boleh seasoning dulu, tambahin garam dan kaldu bubuk. Untuk total garamnya itu saya pakai sekitar 6-7 sendok teh sama kaldu bubuk ya. Nah untuk santannya itu saya pakai 2 butir kelapa yang ukuran besar. Satu kelapanya itu ukuran sekitar 600 gram. Saya peras, perasan pertama dan kedua itu totalnya sekitar 5 liter santannya. Jadi nanti per porsinya itu saya kasih kuah santannya itu sekitar 70-75 ml ya. Jadi perlu diperhatikan untuk penggunaan santannya. Jadi ini bukan yang tipikal kayak kita mau masak kalio atau mau masak rendang yang santannya itu lebih banyak. Jadi ini kita pakai santannya itu yang santan encer dan santan kental. Jadi nggak terlalu kental gitu maksudnya. Kalau kita buat rendang itu kan lebih banyak ya itunya apa santannya, mungkin bisa sampai minimal 5 atau 7 ya kalau untuk porsi ini, kalau mau buat rendang ayam ya, karena ini kita buat gulai jadi untuk santannya nggak perlu terlalu banyak. Nah ini kita akan masak di api sedang supaya teksturnya itu nggak gampang hancur. Ingat ya kalau masak besar seperti ini itu perlu diperhatikan penggunaan apinya api sedang aja, jangan api besar, sambil kalian aduk sesekali. Fungsinya supaya santannya itu dia nggak pecah, jadi jangan ditinggal-tinggal. Ini paling per 5 atau 10 menit tuh saya aduk, 5-10 diaduk. Apalagi kalau misalnya udah mendidih seperti ini ya, jangan ditinggal-tinggal. Paling masaknya sekitar 1 jam. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Nanti kalau misalnya udah mateng dingin tuh dia warnanya bakal cakep seperti ini ya, karena tadi kita kasih cabai jadi warnanya seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak mau warna merah ya cabenya bisa kalian skip. Nah untuk cabai hijaunya, untuk sambal hijaunya ya, boleh kalian lihat di situ ada cabai hijau teropong, ada cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat hijau. Kita rebus sebentar, lalu kita chopper. Saya pakai chopper kasar aja, jangan terlalu halus. Lalu kita masak dengan penambahan minyak. Kalau di tempat resto Padang itu minyaknya lebih banyak supaya lebih tahan lama ya. Jadi minyak itu kan bisa jadi pengawet alami juga. Tambahkan seasoning. Ini saya tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Tinggal kita aduk-aduk. Ini rasanya seger ya. Kalau misalnya kalian mau pedas, boleh kalian tambahkan cabai rawit, cabai setan itu ya. Cuman ini saya buat yang pedas seger aja, pedas biasa gitu. Udah gini aja, tinggal kalian aduk-aduk, ditunggu sampai mendidih lagi.
kayak gini, tinggal diangkat dan disajikan. Untuk sambelnya ini saya saya bungkusin di plastik ukuran 1 ons gitu. Nah, ini udah mateng. Untuk packaging saya pakai lunchbox yang ukuran M. Tatannya seperti ini. Dan jangan lupa ya, untuk gulai ayamnya kalian kasih taburan berambang goreng di atasnya supaya lebih sedap. Sama saya tambahkan potongan timun gitu. Ya, demikian konten kali ini, semoga bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat. Buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.